Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan segenap para jamaah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita kitab Daqaiqul Akhbar, yang malam ini kita akan masuk pada bab yang ke-18. Mudah-mudahan kajian yang kita laksanakan pada kesempatan ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-babus tsamina asyara, bab yang ke-18, fi dzikril kiramil katibina, yaitu di dalam menerangkan atau menjelaskan tentang malaikat kiraman katibin atau malaikat raqib dan atid. Ruya anna kulla insanin, diriwayatkan bahwasanya setiap manusia ma'ahu, akan tetap bersama manusia, malakani, apa dua malaikat. Ahaduhuma an yaminihi, salah satu di antara keduanya berada di sebelah kanannya, yaktubul hasanati, yang akan menulis terhadap kebaikan-kebaikannya, ghairu syahadatil akhari, tanpa harus ada persaksian dari malaikat yang lain. Wasani an yasarihi, dan yang kedua berada di sebelah kiri manusia, yaktubus sayyiati, yang akan menulis terhadap kejelekan-kejelekannya, wala yaktubha, dan dia tidak akan menulis terhadap kejelekan-kejelekan, illa bi syahadati sahibihi, kecuali dengan persaksian dari sahabatnya yang sebelah kanan. Maksudnya begini, Pak, bahwa di dalam diri manusia itu kita ini ada dua malaikat yang selalu bersama kita, yaitu malaikat raqib dan atid. Ketika kita melakukan kebaikan, maka malaikat raqib tidak perlu lagi dia itu yang ditulis dari kebaikan seseorang itu harus ada persaksian dulu dari malaikat atidnya. Tidak perlu kalau itu kebaikan. Tetapi kalau itu yang dilakukan manusia itu kejahatan, dan kemudian akan dicatat oleh malaikat atid, maka malaikat atid tidak langsung menulis kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, kecuali nanti dipintai persaksian dulu terhadap malaikat yang ada di sebelah kanan. Nah, gimana menurut kamu ini? Ini melakukan kejahatan ini. Dikonfirmasi dulu kalau bahasa kita hari ini. Fa in qa'ada, ketika seseorang itu sedang duduk, yakunu ahaduhuma, maka akan ada siapa salah satu dari kedua malaikat itu, an yaminihi, ada di posisi sebelah kanannya, wal akharu an yasarihi, sedangkan yang lain itu berada di posisi sebelah kiri. Kalau kita sedang duduk, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, malaikat raqib dan atid ini. Fa'in, maka tatkala masa manusia berjalan, yakunu ahaduhuma khalfahu wal akharu amamahu, satu malaikat berada di depan manusia, satunya berada di belakang kita.
jadi di depan dan belakang. Fa innama, maka tatkala tidur siapa manusia, yakunu ahaduhuma, maka akan ada ahaduhuma, siapa salah satu di antara kedua malaikat, inda ra'sihi wal akharu inda rijlaihi, satu menunggu di posisinya di kepala dan satunya berada di kedua kaki. Ini malaikat yang selalu mengiring kita dalam setiap waktu, baik itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur ataupun terjaga sekalipun. Jadi malaikat ini tidak pernah meninggalkan kita, malaikat Raqib dan Atid ini. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain ada dua riwayat di sini tentang malaikat yang mengiringi manusia. Khamsatu amlakin, bahwa yang mengiringi manusia ini dalam keseharian, dalam sehari semalam, dan itu selamanya, itu ada 5 malaikat. Malakani bil laili wa malakani bin nahari. 2 malaikat itu bertugas mendampingi manusia itu pada waktu malam, dan 2 malaikat mendampingi manusia itu pada waktu siang. Jadi pakai shift juga malaikatnya lupa. Ada shift malam, shift siang. Wa malakun la yufariquhu fi waqtin minal awqati. Tetapi satu malaikat, dia itu tidak terpisah dari manusia itu, baik siang, baik malam, dari waktu ke waktu. Selalu beriringan dengan manusia itu, diikuti manusia kemanapun. Kalau yang 4-nya ini 2-nya tugas malam, 2 tugas siang, yang 1 ini yang selalu mendampingi. Nah, 5. Ada riwayat yang mengatakan bahwa malaikat itu yang mengiring manusia itu ada 5. Ini yang berpendapat bahwa malaikat itu yang mendampingi manusia itu ada 5 itu, wa dzalika qauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Lahu, bagi seseorang, bagi manusia, mu'aqibatun, itu ada malaikat-malaikat yang mengiringi, min baini yadayhi, baik itu berada di depan, wa min khalfihi, dan dari belakang. Ini ayat Quran, dalil Al-Qur'annya. Wal muradu minal mu'aqibati, yang dimaksud mu'aqibat di dalam Al-Qur'an ini, malaikatul laili wan nahari, yaitu malaikat malam dan siang. Yahfadunahu, yang menjaga siapa malaikat-malaikat itu terhadap seseorang, minal jinni wal insi wasyayatini, dari gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan manusia, dan gangguan-gangguan setan. Jadi tugas dia yang 4 malaikat ini untuk menjaga manusia dari gangguan-gangguan, baik itu jin, manusia, dan setan. Fa malakani yaktubanil hasanati, maka adapun 2 malaikat yang bertugas mencatat keduanya terhadap kebaikan-kebaikan manusia, wasayyiati, dan kejahatan-kejahatan manusia, baina katifaihi, itu berada di antara 2 bahu seseorang, di antara 2 bahu kita ini. Wa qalamahuma lisanuhu, sedangkan pulpennya malaikat Raqib dan Atid ini adalah lidah-lidah manusia, lidah-lidah kita yang dipakai. Wa diwatuhuma, dan tempat tinta dari keduanya, famuhu, adalah mulutnya manusia. Wa midaduhuma, dan tinta dari keduanya
rikuhu adalah air liur dari manusia, wahuma dan keduanya malaikat raqib dan atid yaktubani akan menulis keduanya a'malahu ila mautihi terhadap amal-amalnya sampai wafatnya manusia. Jadi tetap sampai di kita meninggal, malaikat raqib atid ini tetap mendampingi kita. Jadi ini Pak, ada dua versi di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya yang selalu mengiringi manusia di dalam keseharian itu yang pertama itu malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib yang mencatat kebaikan-kebaikan, malaikat atid itu yang mencatat kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Kalau kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, malaikat raqib tidak lagi konsultasi kepada malaikat atid, langsung ditulis kebaikan. Tetapi ketika yang kita lakukan adalah kejahatan, maka malaikat atid tidak langsung menulis kejahatan seseorang itu, tetapi dia konfirmasi dulu kepada malaikat raqib gitu. Yang versi kedua berdasarkan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, malaikat yang mendampingi manusia itu ada 5. 2 menjaga manusia pada saat malam hari, 2 pada saat siang hari, dan 1 yang selalu mengiringi pada setiap keadaan manusia, baik itu keadaan duduk, tidur, berdiri, berjalan, malaikat itu selalu bersamanya. Jadi itu Pak, dari alinea ini kesimpulannya seperti itu penjelasannya. Wa ruya 'anin nabi alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, inna sahibal yamini aminun ala sahibis shimali. Sesungguhnya malaikat sahibal yamin, berarti ini malaikat raqib yang dimaksud. Aminun itu percaya, ala sahibis shimali terhadap malaikat sahibis shimal, yaitu malaikat atid. Fa idza amilal abdu, ketika telah melakukan al-abdu siapa seorang hamba sayyi'atan terhadap satu kejahatan, wa arada sahibas shimali, dan malaikat atid berkeinginan untuk menulis terhadap kejahatan-kejahatan itu, qala maka akan berkata lahu kepada malaikat sahibas shimal, sahibul yamini, siapa malaikat sahibul yamin, yaitu malaikat raqib, amsik, tahan dulu, fayumsiku sab'a sa'atin, karena diperintah untuk ditahan dulu, jangan dulu ditulis. Kemudian malaikat atid itu menahan untuk tidak menulis selama 7 jam. Fa inistaghfarullah, ketika dalam kurun waktu 7 jam orang yang sudah melakukan kejahatan itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, lam yuktab, maka tidak akan ditulis. Artinya perbuatan jahatnya itu tidak akan ditulis. Wa illam yastaghfirillah, dan apabila tidak meminta ampun kepada Allah, katabah, maka akan menulis malaikat atid sayyi'atan wahidatan, dengan 1 kejahatan saja. Jadi kalau kita manusia melakukan dosa, ketika akan dicatat oleh malaikat atid dosa yang kita lakukan itu pasti oleh malaikat raqib jangan ditulis dulu. Kasih waktu 7 jam dia untuk beristighfar kepada Allah. Ketika dalam kurun waktu 7 jam itu dia minta ampun dari dosa yang dilakukan, maka malaikat atid akan batal mencatat kejahatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Tetapi ketika dia tidak minta ampun kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah dalam kurun waktu 7 jam setelah
dia melakukan perbuatan dosa, maka itu baru ditulis oleh malaikat atid ini sebagai satu kejahatan saja, ditulis satu ya. Nah gitu maksudnya Pak. Faida kubidul abdu, apabila telah dicabut al-abdu siapa seorang hamba, maksudnya dicabut nyawanya, wa wudi'a fi qabrihi, dan diletakkan apa abdun fi qabrihi, di dalam kuburnya, qalal malakani, maka akan berkata siapa dua malaikat, Raqib Atid maksudnya, ya Rabbi wakkaltana, wahai Tuhanku, Engkau telah mewakilkan kepada kami, bi abdika, terhadap hambamu, an naktuba amalahu, untuk menulis amal-amal seorang hamba, wa qad qabattu ruhahu, dan sungguh aku telah mencabut terhadap ruhnya, fa'zan lana, maka berilah izin, lana bagi kami, nas'adu ila samai, untuk naik ke langit, maksudnya membawa amal-amal dari orang itu. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, as-sama'u mamlu'atun, adapun langit itu sedang penuh, minal malaikati, dari malaikat-malaikat, yusabbihuna, yang sedang bertasbih. Siapa para malaikat itu? Farji'a, maka kembalilah kalian berdua, kata Allah kepada malaikat Raqib dan Atid, fasabbihani ala qabri abdi, maka membaca tasbihlah kalian berdua ni kepadaku, ala qabri abdi, di kubur hambaku, wa kabbira, dan bertakbirlah kalian berdua, wa hallila, bertahlillah kalian berdua, waktuba, dan tulislah oleh kalian berdua, zalika, terhadap pahala-pahala tasbih, pahala-pahala takbir dan tahlil yang kalian baca itu, li abdi, untuk hambaku, kata Allah, hatta ab'asuhu min qabrihi, sampai aku nanti membangkitkan terhadap seorang hamba dari kuburnya. Jadi itu. Jadi malaikat Raqib dan Atid ketika selesai bertugas mencatat amal kebaikan kita ketika kita masih hidup, ketika kita telah mati, malaikat Raqib dan Atid yang menjadi pendamping kita selama hidup di dunia itu akan diperintah oleh Allah. Apa perintahnya? Kamu datang ke dekat kuburnya itu, terus kamu baca tasbih, baca takbir, baca tahlil, kata Allah. Yang pahala-pahala dari bacaan itu dihadiahkan kepada hamba yang sedang meninggal itu. Di catatan di sini adalah yang meninggal itu orang yang husnul khotimah, orang yang baik, orang yang banyak ibadahnya ketika hidup di dunia. Malaikat kiraman katibin itu adalah malaikat Raqib dan Atid. Kenapa malaikat Raqib dan Atid ini oleh Allah diberi nama malaikat kiraman katibin? Jawabannya ini ada pada alinea ketiga dari pembahasan kitab ini. Wa qala Allah ta'ala kiraman katibin, dan berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, kiraman katibin, terhadap malaikat kiraman katibin, dua malaikat mulia katibin yang selalu menulis, kerjaannya menulis, tugasnya menulis. Kalau kita di dunia yang bertugas menulis itu sekretaris. Jadi kalau malaikat itu namanya kiraman katibin. Sammahum kiraman katibina, telah memberi nama siapa Allah kepada mereka itu kiraman katibin,
dengan kiraman katibin sebutannya, li'annahum, karena mereka malaikat-malaikat kiraman katibin itu idza katabu hasanatan, ketika mereka menulis hasanatan terhadap satu kebaikan, yas'aduna biha ila samai, kemudian mereka menaikkan siapa malaikat kiraman katibin biha dengan kebaikan itu ila samai, ke langit, wa yu'ridunaha, dan menghadapkan siapa malaikat kiraman katibin terhadap kebaikan itu alallahi, kepada Allah Ta'ala, wa yashhaduna, dan menjadi saksi siapa malaikat kiraman katibin ala dzalika, atas hal itu, atas kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa yaquluna, kemudian berkata siapa malaikat kiraman katibin, inna abdaka fulan, ya Allah, sesungguhnya hambamu yang bernama Fulan ini, amilah hasanatan, dia telah melakukan satu perbuatan baik, kada wa kada, begini-begini perbuatan baiknya. Dia sudah datang ke Masjid Agung, ketika sampai dia langsung berdiri sholat sunat, setelah itu dia berzikir ya Allah sambil menunggu sholat maghrib. Kada wa kada maksudnya seperti itu, dikisahkan oleh malaikat kiraman katibin ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza katabu 'alal 'abdi sayyi'atan, dan ketika menulis siapa malaikat kiraman katibin atas seorang hamba sayyi'atan, terhadap satu kejahatan, yas'aduna ila samai, kemudian malaikat kiraman katibin membawa juga ke langit perbuatan jahat yang dilakukan seorang hamba, wa yu'ridunaha, dan menghadapkan malaikat kiraman katibin terhadap satu kejahatan yang dilakukan hamba itu ma'al ghammi wal hazan, dengan ragu dan bimbang. Nanti untuk menyerahkan perbuatan jahat yang kita lakukan nih, ragu nih malaikat, kasihan bagi kita maksudnya. Kalau kebaikan dia cepat menghadapkan kepada Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, malaikat ini cepat menyampaikannya kepada Allah. Tapi ketika kejahatan yang kita lakukan, malaikat ini ragu-ragu untuk menyerahkan kepada Allah. Kasihan, ada belas kasihnya kepada kita. Fa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman melihat sikap malaikat yang ketika akan menyerahkan kejahatan, dia ini ragu-ragu. Ya kiraman katibin, wahai malaikat kiraman katibin, ma fa'ala abdi, apa yang telah dilakukan hambaku? Emangnya hambaku itu melakukan apa? Ditanya oleh Allah, fayaskutuna, maka kemudian malaikat kiraman katibin ini terdiam meskipun ditanyakan oleh Allah. Hatta yas'ala sanian, sampai Allah bertanya lagi sanian yang kedua kalinya. Ditanya kedua kalinya, diam juga malaikat kiraman katibin, tidak menjelaskan kepada Allah. Wasalisan, dan kemudian ditanya lagi yang ketiga kalinya oleh Allah. Setelah pertanyaan ketiga kali dari Allah, fayaquluna, kemudian malaikat kiraman katibin berkata, ilahana, wahai Tuhan kami, anta sattarul uyub, engkau adalah zat yang menutupi aib-aib. Wa amarta ibadaka, dan engkau adalah zat yang memerintahkan terhadap hambamu bi ayyasturu uyubahum, untuk menutupi uyubahum, terhadap aib-aib mereka. Innahum yaqra'una kulla yaumin kitabaka, mereka ini ya Allah meskipun melakukan dosa, tapi mereka ini selalu membaca
setiap hari terhadap kitabmu Al-Quran. Kita ini kan gado-gado, lagi rajinnya ya rajin sembahyang, rajin ngaji, ibadahnya luar biasa. Tapi kadang lagi malasnya, ya sembahyang pun kadang belang kambing, mau ibadah malas, artinya gado-gado, kadang rajin kadang ada. Tapi kata malaikat dibela nih, malaikat kiramul katibin membela kita. Memang dia ini melakukan dosa ya Allah, tapi dia ini masih suka baca Quran, baca kitabmu. Wa yarjuna satrana, dan mereka ini tetap meskipun melakukan dosa, tetap ya Allah, dia ini mengharapkan agar dosa-dosanya itu ditutup di hadapanmu, jangan tampakkan. Itu maksudnya. Fayaquluna kiraman katibina, kemudian berkata siapa malaikat kiraman katibin, jadi mengutip malaikat kiraman katibin ini terhadap firman Allah, ya lamuna ma taf'alun, bahwasanya Allah itu maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, sekecil apapun dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, Allah akan tahu, baik itu yang jahat, baik itu yang baik, semuanya Allah maha tahu. Jadi dibela Pak kita oleh malaikat kiraman katibin ini. Itulah kenapa malaikat Raqib dan Atid ini digelari malaikat kiraman katibin. Jadi dia tetap membela kepada umat, kepada kita ini. Fa inna nastur uyubahum, maka sesungguhnya kami nastur, yang akan menutup uyubahum, terhadap aib-aib mereka. Wa anta allamul ghuyub, dan sedangkan engkau ya Allah allamul ghuyub, itu maha tahu terhadap aib-aib, terhadap yang gaib-gaib, terhadap kesalahan-kesalahan ghuyub. Walihada sammu kiraman katibin, dan karena itulah kemudian malaikat Raqib dan Atid ini dinamai malaikat kiraman katibin. Itu alasannya kenapa dinamai kiraman katibin ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan kita bab ke-18 ini kesimpulannya adalah bahwa tidak ada perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun, sebiji zarah sekalipun, dari kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan, kecuali semua akan tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Akan dicatat semuanya, tidak akan ada yang terlepas. Hanya saja ketika itu kebaikan, Allah berkenan melipat gandakan, tapi kalau kejahatan dia tetap ditulis satu. Akan tetapi Allah berkenan itu akan mengangkat derajat seseorang baik di dunia ataupun di akhirat itu, sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Kalaupun kita ini bukan orang alim, bukan orang yang banyak ibadahnya, tetapi kata Imam Junaid al-Baghdadi, ada 4 perkara yang ketika orang ini istiqomah terhadap 4 ini, maka orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik dunia ataupun akhirat. Arba'un, ada 4 perkara tarfa'ud darajati, yang akan mengangkat 4 perkara ini terhadap derajat seseorang itu. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, meskipun sedikit amal kebaikannya ataupun ilmunya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-hilmu, sikap lemah lembut, sabar, tidak kasar kepada orang, santun. Ketika manusia punya sifat al-hilmu, lemah lembut kepada sesama, maka orang itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Terbukti memang Pak. Untuk yang satu ini saja kita
biarpun kita orang bodoh, tapi kalau bertutur kata baik kepada orang, orang pasti menghormati kita, Pak. Tapi Anda alim sekalipun, hebat seperti apapun, tapi Anda kasar kepada orang lain, maka orang lain tidak akan pernah menghormati kita. Itu yang pertama, sikap lemah lembut, kata Imam Junaid al-Baghdadi, kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah at-tawadu', rendah hati. Tidak sombong. Tidak sombong karena ganteng, karena cantik, tidak sombong karena dia kaya, karena dia pejabat, merasa orang besar. Dia tetap dalam posisi apapun dia tetap tawadu, rendah hati dia. Pada tawadu itu perintah agama. Yang tak boleh itu kita rendah diri, dilarang agama. Kalau rendah hati itu diperintah agama. Yang ketiga adalah husnul khuluq, yaitu baik perangai kita. Husnun itu baik, khuluq itu perangai, sikap. Dalam bersikap dengan siapapun kita baik. Nah, itu yang ketiga yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah as-sakha. Sakha itu adalah dermawan, suka berbagi, tidak pelit, tidak medit. Jadi suka berbagi, Pak. Kenapa Allah memerintahkan yang keempat ini? Kata Imam Al-Junaid, termasuk yang akan mengangkat derajat manusia, as-sakha, kedermawanan ini. Karena harta yang kita miliki itu ada hak lisaili wal mahrum di dalam Al-Quran. Hak orang yang meminta-minta, dan ada pula hak orang yang tidak meminta-minta tapi dia pantas dan memang berhak untuk kita beri. Itulah al-haq lisaili wal mahrum dalam Al-Quran itu. Jadi empat ini, kalau kita punya sifat empat ini, meskipun kita orang bodoh, amal kebaikan kita tak banyak, tapi ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat, kata Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dari golongan ini, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, terutama kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta ampun, minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.